Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para sahabat-sahabat sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Wa muntaha mi'raj qalaiki mamlakatul fardaniyati. Wa mi'raj dan mi'raj para makhluk. Puncak mi'rajnya mamlakatul fardaniyati, kerajaan keesaan Tuhan. Mamlakatul fardaniyati itu kerajaan keesaan Tuhan, kesendirian Tuhan, fardaniyah. Kalau orang mi'raj naik, puncaknya mi'raj adalah saat kita sudah ada di kerajaan fardaniyahnya Allah. Sudah nggak ada siapa-siapa, yang ada cuma Allah. Itu fardaniyah, kerajaan keesaannya Allah. Walaisa, dan tidak ada waro azalika, di belakang tersebut, di belakangnya mamlakah al-fardaniyah, sudah tidak ada lagi apa? Markon, tempat pendakian. Markon, pendakian. Udah nggak ada lagi pendakian, udah di ujung ini, udah di ujung. Kayak Anda naik gunung, udah di puncak. Kalau udah di puncak, ya sudah tidak ada lagi yang perlu didaki, karena sudah sampai di puncak. Itu namanya mamlakatul fardaniyah, kerajaan kesendirian, keesaannya Allah. Yang kalau sudah sampai di situ, maka udah nggak ada lagi naiknya. Udah nggak ada lagi, ya udah mentok di situ, sudah paling ujung itu. Izit taroki, karena kenaikan. Izitaroki, karena naik gitu. La yutasawwaru, tidak digambarkan apa naik, illa kecuali bikasrotin, dengan banyak hal. Illa kecuali bikasrotin, dengan banyak hal. Fa innau, maka sesungguhnya taroki naik, nau'u idhofatin, itu jenis penambahan. Nau'u idhofatin, jenis penambahan. Yastad'i, yang menuntut apa jenis penambahan, ma, pada sesuatu, minhu, dari ma, al-irtiqo'a, pada kenaikan. Al-irtiqo'a, pada kenaikan. Wama, dan tujuan ilaihi, pada ma, al-irtiqo'u, adalah kenaikan. Kenapa kok kalau sudah mi'raj, sudah sampai di puncak, kok tidak ada lagi naik di atas? Karena yang disebut dengan kenaikan, yang disebut dengan naik, itu adalah sesuatu yang ada banyak hal di atasnya. Misalnya kita mau naik ke lantai 2, kan di atasnya kita masih ada nih, ada tangga 1, tangga 2, tangga 3, sampai kemudian kita lantai 2. Kalau kita pengen naik lift, kan juga ada yang ada di atas kita. Jadi Imam Ghazali ini mendefinisikan apa sih naik. Kan tadi dikatakan kalau sudah nyampe di puncaknya mi'raj, sampai di puncaknya, udah nggak ada lagi kenaikan, udah nggak ada lagi yang perlu naik, udah di puncak kok. Sebab definisi naik adalah sesuatu yang ada banyak hal di atasnya. Ada kasroh, ada pluralitas,
ada banyak hal di atasnya. Kita naik kelas 5, berarti kan ada kelas 6 kan? Kalau udah dapat kelas 6, kemudian naik lagi kemana? SMP, SMA, sampai profesor. Kalau udah sampai profesor naik apa lagi? Ya udah nggak ada, udah S1 naik lagi ke S2, S2 naik ke S3. Setelah itu profesor. Kalau udah profesor, udah nggak ada lagi, udah puncak sudah. Kenapa? Kalau udah profesor udah nggak ada lagi di atasnya. Nah, naik itu adalah sesuatu yang banyak hal ada di atasnya. Itu ada naik gitu loh. Nah, sementara kalau sudah ada di puncak udah nggak ada lagi. Itu yang dimaksud tadi itu. Wa izar tafaat, dan jika sudah hilang al-kasrotu apa banyak, kalau yang banyak ini sudah hilang, hakot maka nyatalah al-wahdatu apa ketunggalan. Kalau masih ada naik nih kayak kita nih. Naik. Kalau sudah ada di puncak, ya sudah itu mah namanya kesendirian, wahdah. Sudah sendiri sudah. Kenapa sudah sendiri? Karena sudah nggak ada siapa-siapa lagi, udah nggak ada yang banyak lagi. Banyak itu kalau kita masih dalam tahap naik. Kalau sudah nyampe di puncak, udah nggak ada banyak lagi. Contoh, sekarang nih kita kan lagi berusaha nih, salik, orang yang sedang menempuh jalan menuju kepada Allah. Kita ini kan beribadah. Banyak nggak urusan kita ini lagi ibadah selain Allah? Bener-benerkah kita sholatnya bener-bener karena Allah? Apa ada transaksi yang lain? Ada nggak hal-hal yang menyertai ketika kita ibadah ini? Kan banyak kan? Banyak kan ibadah sholat. Oh sholat pengen pahala, pengen dapat ini, pengen takut ini, karena takut dengan ini, karena ini. Kan banyak tuh. Ya wajar karena kita lagi proses naik. Nanti kalau orang sudah sampai di wusulnya Allah, sudah sampai, udah mi'raj ini, udah di puncak, maka yang gini-gini udah nggak ada nih. Dia ibadah itu murni karena Allah. Nggak ada ibadah karena pahala, ibadah karena takut. Tidak ada sudah itu. Tidak ada transaksi apa-apa. Tidak ada pengen ini, pengen itu, pengen ini. Udah nggak ada lagi. Kalau kita kan masih banyak nih pengennya. Pengennya Allah itu maha rozak. Makanya kita pengen kaya, pengen berikan rezeki. Maka kita deketi tuh nama Allah ar-rozak. Kita pengen disayangin sama orang, kita deketi nama Allah ar-Rahman ar-Rahim. Kita pengen jadi penguasa, deketin kita nama Allah al-Malik. Kalau sudah sampai di puncak, udah nggak ada lagi tuh Asmaul Husna itu. Asmaul Husnanya udah nggak ada. Yang ada cuma Allah aja sudah sendiri. Itu kalau sudah sampai di puncak. Makanya kata Al-Ghazali, kalau yang banyak sudah hilang, hakot al-wahdatu. Nyatalah wahdah, kesendirian. Yang nanti setelah paskanya Al-Ghazali, muncul Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, lalu mengatakan wahdatul wujud. Penyatuan wujud. Ini kan pembahasan kemarin kan seperti itu. Yang awam, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena masih menganggap ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Sebenarnya ini bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Allah. Naik dari situ, la ilaha illahuwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Yang itu bukan Tuhan, yang itu bukan Tuhan, yang itu bukan Tuhan, kecuali Dia. Puncaknya, la huwa illa huwa. Tidak ada Dia kecuali Dia. Itu Dia, itu Dia, itu Dia, itu Dia. Semuanya Dia. Saya yang lihat Anda, ini Dia, ini Dia, ini Dia, ini Dia, ini Dia. Semuanya Dia nih. Siapa Dianya ini? Siapa Dianya ini? Orang kalau sudah sampai di puncak, yang dilihat ini bukan Anda nih. Itu Allah, itu Allah, itu Allah, itu Allah semua ini. Allah semua ini adanya. Kenapa? Karena tidak ada Dia kecuali Dia. Kenapa bisa begitu? Karena udah wahdah. Udah menyatu tadi tuh, udah nggak ada kasroh. Udah nggak ada pluralitas, udah nggak ada banyak. Yang ada cuma tunggal. Itu yang kemudian Ibnu Arabi mengatakan wahdatul. Nah kita nggak usah sampai ke situ-situ juga. Bahaya nanti. Gitu, nah bahaya. Al-Ghazali juga hati-hati banget ini ngomongnya ini dia. Betul-betul hati-hati banget bicaranya. Wabatolat, dan jadi batal lah. Jadi hilang. Jadi batal atau hilang al-idhofatu apa hubungan. Udah nggak punya hubungan apa-apa lagi dia sama yang lain. Udah nggak punya relasi. Kalau kita kan relasinya masih banyak nih.
kepada Allah, relasi kita kan masih banyak nih. Hubungannya kita harus hubungin ini dulu. Makanya kemudian ila ruhi ini, ila ruhi ini, ila ruhi ini, ila ruhi ini. Kan itu kan melakukan hubungan tuh. Melakukan relasi, membangun sebuah relasi. Makanya ila ruhi, ila ruhi, ila ruhi, ila ruhi, ila ruhi. Itu membangun relasi. Tapi kalau sudah sampai di puncak, udah nggak ada tuh relasi-relasinya. Udah bukan ila ruhi, ya sudah. Allahnya, ilahnya aja udah nggak ada. Menujunya itu udah nggak ada. Ilah kan artinya kepada. Kepadanya aja udah nggak ada. Kenapa kepadanya nggak ada? Karena yang ada sama dia gitu. Karena dianya sudah ada sama dia. Jadi udah nggak ada kepada. Udah nggak ada kepada lagi. Kepada itu untuk orang yang ya awam dan orangnya yang masih berjarak kepada. Kalau sudah bersamanya udah nggak ada kepada. Kenapa? Karena dia sudah bersamanya gitu. Jadi udah nggak ada relasi lagi. Watohat dan jadi sirna. Al-isaratu apa? Petunjuk-petunjuk. Isyarat-isyarat juga udah nggak ada. Jadi udah nggak ada apapun saja sudah. Udah nggak ada siapapun. Kecuali dia. Dianya adalah dia. Dianya adalah dia. Ana huwa ana. Aku adalah dia. Dia adalah aku. Udah nggak ada apa-apa lagi. Walam yabqa dan tidak lagi tersisa. Uluun apa tinggi. Wala suflun dan juga tidak rendah. Wala nazilun dan tidak turun. Wala murtafiun dan tidak menaik. Wala murtafiun dan tidak naik. Wastahala dan jadi mustahil. At-taroki apa naik. Wastahala dan jadi mustahil juga. Al-uruju apa mi'raj. Kalau orang sudah sampai di atas, ya sudah dia. Udah mustahil lagi naik ke atas lagi, udah mustahil. Udah nggak ada lagi naik, udah nggak ada lagi turun. Kenapa? Karena dia sudah ada di atas. Kalau dia udah jadi profesor, apa kemudian dia hilang profesornya kembali jadi SD? Kembali jadi S1? Nggak ada. Kalau udah tinggi, ya sudah tinggi dia. Udah nggak bisa, kalau udah sampai di puncak, dia udah nggak bisa lagi naik ke atas karena udah puncak tuh. Yang disebut dengan Sidratul Udah paling atas sudah ini. Nggak bisa lagi dia ke atas karena udah nggak ada lagi. Mau turun juga udah nggak bisa. Kenapa turun nggak bisa? Ya memang sudah di puncak dia. Jadi nggak ada naik, tidak ada turun. Kayak tadi, kalau orang sudah menjadi buat profesor, nggak mungkin profesornya hilang kemudian dia jadi S1 lagi. Enggak kan? Profesornya tetap profesor dia. Meskipun kemudian dia kuliah lagi jadi S1, ya lain lagi. Tapi kan profesornya masih melekat. Profesornya masih melekat. Falaisa maka tidak adalah waro al-a'la di balik yang paling tinggi. Uluwun apa yang tinggi. Kalau udah ada yang paling tinggi, nggak ada lagi yang tinggi gitu. Kalau dia sudah maha tinggi, ya nggak ada lagi yang lebih tinggi lagi kan gitu. Wala ma'al wahdati dan tidak ada bersama kesendirian kasrotun apa banyak. Kalau dia udah sendiri, ya udah nggak ada lagi yang banyak. Kalau dia udah ada di tinggi, nggak ada lagi naik. Kalau dia udah ada wahdah, udah nggak ada lagi yang banyak. Dia sudah wahdah, sudah menyendiri di dalam fardaniyahnya Allah. Wala dan tidak juga ma'antifa'il kasroti bersama tidak adanya banyak, tidak adanya pluralitas, urujun apa kenaikan. Udah nggak ada lagi mau naik pakai apa. Orang juga kagak ada lagi. Kalau naik itu masih ada tangga. Di atasnya ada sesuatu. Kalau ada sesuatu di atasnya dia bisa naik. Ini mah udah nggak ada. Udah sampai di puncak. Itu yang disebut dengan hakikat mi'raj tadi itu. Jadi puncaknya mi'raj itu ketika orang sudah sampai di puncak. Udah sampai di puncak. Kita kan sekarang lagi naik nih. Lagi nyoba naik. Naik itu jangan diartikan fisik ya. Naik gitu. Bukan. Ini kenaikan ruhani. Dulunya males, sekarang rada rajin lah. Rada rajin, naik lagi menjadi rajin. Rajin banget, meskipun kemudian kepleset jadi kagak rajin lagi. Tapi kan lagi berusaha nih. Lagi berusaha naik gitu kan. Jadi ya jangan sampai naik 5 anak tangga turunnya 7 tangga gitu. Ya jatuhnya dua anak tangga lah. Paling nggak masih untung 3 tangga kan. Naiknya 5, turunnya 7. Itu karena kesemangatan. Mentang-mentang lagi
lagi semangat, lagi baru insaf, naik 10. Habis itu kecapean sendiri, langsung melorot jatuh jadi bit 12. Kan jadi tekor. Kenapa? Karena kelelahan sendiri gitu loh. Kelelahan sendiri pelan gitu ya. Fa in kana, maka jika ada minta goyiri halin, dari berubahnya keadaan. Kalaupun berubah keadaannya, tadi kan udah di atas nih, kemudian dia berubah, fanuzulu, maka turun ila sama dunya, ke langit dunia. Kalaupun dia ini udah nggak bisa naik dan dia mau berubah, ya dia turunnya sudah di sama dunya, di langit dunia. Udah bukan lagi di bumi, tapi di langit. Akni, maksudnya tuh apa? Turun ke langit dunia itu maksudnya apa? Bil isrofi, dengan pancaran, min uluwin, dari yang tinggi, ila suflin, ke arah yang bawah. Ila suflin, ke arah yang bawah. Li annal a'la, karena bahwasanya yang paling tinggi, lahu, pada a'la yang paling tinggi, asfalu, memiliki yang lebih rendah. Asfalu, memiliki yang lebih rendah. Walaisa, dan tidak ada, lahu, pada yang paling tinggi, a'la, yang paling tinggi. Kalaupun dia mau berubah keadaannya, satu-satunya cara dia turun. Seperti baginda Rasulullah. Rasulullah itu sudah sampai di hadratnya Allah. Yang dilakukan sama Rasul kemudian adalah turun. Kenapa turun? Ya karena tadi, kalau sesuatu yang paling tinggi, kalau udah paling tinggi, dia pasti punya yang bawah. Tapi kalau dia udah paling tinggi, dia nggak punya yang lebih tinggi lagi. Ngerti ya? Kalau dia udah paling tinggi, dia punya bawah, dia bisa turun. Tapi kalau udah paling tinggi, nggak bisa lagi naik. Gitu. Jadi kalaupun berubah keadaannya, maka dia turun ke langit dunia. Fahazihi, maka inilah, hiya, adapun inilah, goyatul goyat, puncaknya tujuan. Wa muntahat tolibat, dan akhir pencarian. Wa muntahat tolibat, dan akhir pencari. Orang kalau udah sampai di atas, ya udah mau ngapain lagi? Udah nggak ada lagi yang dicari. Itu udah puncaknya sudah. Udah nggak ada. Kita ini kan puncaknya kan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalinya kan kepada Allah. Kalau kemudian sudah sampai kepada Allah, mau kemana lagi? Mau kembali kemana? Puncak kembali itu adalah kepada Allah. Kalau sudah sampai kepada Allah, ya udah nggak ada lagi sebenarnya naik ke atas. Jadi kita sudah sampai di puncaknya. Udah sampai di puncak ya. Kayak Anda naik gunung. Anda sudah ada di puncak gunung. Kan udah di akhir pencapaian kan. Anda naik gunung gitu kan. Ketemu sama dedemit, ketemu sama segala macam nih. Anda terus kedinginan, kelaparan. Terus Anda naik ini. Sampai di puncak berarti kan sudah akhir pencarian. Sudah akhir itu. Sudah akhirnya. Nah, ya'lamuhu may ya'lamuhu wa yunkiruhu may yajhaluhu. Ini bahasanya Al-Ghazali nih. Orang-orang yang tidak ngerti kan pasti, apaan sih? Mana ada dunia kayak begitu? Mana ada alam kayak gitu? Orang naik, turun lagi. Kemudian dia masuk ke alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam nahut, nasut, alam hahut. Terus kemudian dia turun lagi. Emang ada kayak gitu-gitu? Al-Ghazali nih ngomongnya nih. Ya'lamuhu, mengetahui hu, padanya. Man, siapa orang, ya'lamuhu, yang mengetahui hu, padanya, muntahat tolibat. Wa yunkiruhu, dan mengingkari hu, pada muntahat tolibat, hu, pada puncaknya tadi itu. Man, siapa orang, yajhaluhu, yang tidak mengetahui siapa man, hu, pada muntahat tolibat. Yang tahu, yang mengerti adalah orang yang mengerti. Orang yang mengingkari adalah orang yang tidak mengerti. Orang yang kayak begini pasti orang yang nggak percaya apa itu wali, apa itu barokah, apa itu ziarah kubur. Emang kalau orang ziarah kubur kemudian ada barokahnya. Kemudian kalau ada orang ke wali, ke kiai, emang tuh ada, nggak bakalan percaya, nggak bakalan tahu. Yang mengingkari itu orang yang tidak
tahu. Makanya ya'lamuhu may ya'lamuhu wa yunkiruhu may yajhaluhu. Yang mengetahui adalah orang yang tahu, yang mengingkari adalah orang yang tidak. Apaan tuh orang habis meninggal disusahin lagi, ada tahlilan 1 hari, 2 hari, 3 hari, apa 7 hari, kan ngingkarin karena nggak ngerti. Kalau ngerti nggak bakal, ya, kalau Allah tahu ya kagak bakalan mengingkari. Kalau tahu dia pasti akan mengerti. Tapi kalau nggak ngerti, itu yang akan terjadi. Bahasanya Al-Ghazali tadi begitu. Ya'lamuhu may ya'lamuhu wa yunkiruhu may yaj. Nah, orang yang kayak begini nggak bisa dijak debat. Udah diem aja, udah biarin aja udah. Anda mau pakai dalil 1000 kitab untuk menjelaskan tahlilan 1 hari, 2 hari, 3 hari, barokah ziarah kubur wali, nggak bakalan. Kecuali dia langsung dihadapkan kepada sama Allah sebuah urusan yang kemudian dia melakukan sebuah kesadaran. Tapi kalau dia itu mengingkari, Anda kasih 1000 dalil juga nggak bakalan. Nggak usah, sudah biarin, sudah didiemin. Wahua, dan adapun ini mazkur yang tadi disebutkan, dia sudah sampai di puncak, dan itu adalah goyatul goyat muntahat tolibat, puncaknya tujuan akhir daripada pencarian. Itu minal ilmi, dari ilmu, allazi huwa, yang adapun ilmu, kahayatil maknuni, seperti hal yang disembunyikan. Kahayatil maknuni, seperti hal yang disembunyikan. Allazi la ya'lamuhu, yang tidak mengetahui pada allazi, illa, kecuali al ulama'u, siapa para ulama, billahi Allah, ulama billah. Ini adalah ilmu hal yang disembunyikan. Loh, kok Allah ngumpetin sesuatu? Ya iyalah, sesuatu itu ada yang ditampakkan, ada yang tidak ditampakkan. Itu udah rumus, itu udah hukum. Tidak mungkin semua ditampakkan, tidak mungkin semua disembunyi. Yang disembunyikan itu adalah sesuatu yang berharga. Anda punya duit 2.000, digeletakin di meja ruang tamu, apa taruh di berangkas kamar? 2.000 doang nih, 2.000. Punya duit 2.000, digeletakin di meja tamu, atau dimasukin ke berangkas? Taruh mana? Ya, kan ada yang disembunyikan, ada yang enggak. Tapi kalau Anda punya dolar, gitu kan, punya dolar, 100 dolar, 200 dolar, taruhnya di mana itu? Itu kan ilmu hai, ada sesuatu yang berharga itu disembunyikan. Biar apa? Biar dicari, biar orang tahu itu harganya. Kalau pengen nyari batu biasa mah di pinggir jalan banyak. Tapi kalau pengen batu yang bacan, batu yang beneran tuh, Anda harus masuk gunung dulu. Anda harus nyebur dulu ke lautan. Anda harus bongkar dulu itu batu-batuan, baru ketemu itu. Disembunyikan. Jangan kemudian logikanya, Allah genit banget sih, masa gini, kalau bagus ngapain disembunyikan? Tampakin dong. Disembunyikan itu biar ada harganya. Sesuatu yang berharga, makanya kemudian disembunyikan. Sesuatu yang berharga pasti disembunyikan. Anda 5.000 rupiah ditaruh di kantong apa taruh di dompet? 5.000 ditaruh di dompet, Masya Allah. Anda 5.000 taruh di saku, dompet, saku, atau taruh di dalam dompet? Taruh di mana? Ya udah, tergantung takaran Anda. 5.000 masuk ke dompet, Masya Allah. Berarti 5.000 itu sesuatu yang berharga buat Anda. Ya sudah, itu mananya gitu. Iya, berharga. Kan orang bisa lihat. Makanya orang kalau kemudian ngeluarin duit dari saku belakang, dari kantong, kemudian yang ditarik tuh ratusan ribu, 50.000, punya duit dia. Karena duit 50.000, 100.000 itu diambil dari kantong dia, bukan dari dompet. Oh, 50.000 ditaruh di kantongnya dia, sini diambil. Berarti di dompet udah sesuatu yang lain. Ini ketika lagi bayar dibuka 5.000. Allah. Udah. Ya nggak apa-apa. Sesuka-sukanya dompet-dompetnya. Faizana toku, kan jadi nggak ada yang tahu itu kecuali al ulama ubil lah, orang yang ngerti, orang yang tahu. Faizana toku, maka jika berbicara mereka ini ulama, bihi dengan ilmu. Ini ngomongin soal kayak tasawuf kayak gini nih.
ngomongin soal kemurzidan, ngomong tentang toreko, ngomong tentang ketasawufan seperti ini, ngomong tentang alamul ghaib, tentang alamul mi'raj, ngomong seperti ini, lam yunkiruhu, maka tidak akan mengingkari hu pada ilmu. Nggak ada yang mengingkari itu illa kecuali ahlul girrati, orang yang tertipu billahi kepada Allah. Ahlul girrah billah ini orang yang tertipu atas nama Allah. Itu namanya ahlul girrah itu. Orang yang sok tahu, sok ngerti Allah. Orang di ziarah kubur, musyrik ente tuh, ziarah kubur minta-minta, itu namanya ahlul girrah, itu sok ngerti gitu. Seakan-akan asistennya Allah gitu. Seakan-akan ponakannya Allah gitu. Nggak bisa itu, Anda neraka, Anda itu nggak bisa masuk surga itu. Itu namanya ahlul girrah gitu. Ahlul girrati billah. Orang yang tertipu, ahli tertipu, orang yang tertipu atas nama Allah. Kalau ada yang berbicara masalah ini, masalah tentang gaib, masalah orang yang tadi itu, nggak bakalan sampai itu. Orang yang sampai itu anak yang soleh, ilmu yang manfaat, amal jariah. Tali itu kagak nyampe itu. Itu namanya ahlul girrah billah, kata Al-Ghazali itu. Jadi nggak akan orang mengingkari kayak begitu kecuali ahlul girrah billah. Wala yab'udu, dan tidak akan jauh, ankola akan berkata, al ulama, siapa ulama, innan nuzula, sesungguhnya turun, ila sama'id dunia, ke langit dunia, huwa adapun turun ke langit dunia, itu nuzulu malakin, seperti turunnya malaikat. Tadi kan orang udah mentok di atas, kan dia turun. Kata ulama, turunnya itu bukan lagi turun sebagai manusia, dia udah berubah. Turunnya sosoknya seperti malaikat, udah berubah. Zat orangnya sama, tapi isinya udah beda. Orangnya sama, tapi isinya sudah beda. Fakot tawahama, maka sungguh menyangka, bahkan nih fakot tawahama, maka sungguh menyangka, ba'dul arifina, sebagian orang-orang yang makrifat, kata Al-Ghazali, ma sesuatu, huwa adapun ma, abadu lebih jauh, minhu dari turunnya malaikat. Bahkan kata sebagian orang-orang yang makrifat, kata Al-Ghazali, bahkan sebagian orang makrifat menyangka turunnya orang itu ke langit dunia bukan cuma turunnya seperti malaikat, tapi yang lebih jauh lagi dari para malaikat. Berarti turunnya siapa itu? Allah. Coba, emang ada lagi di atas malaikat siapa? Kan tadi kan turunnya seperti turunnya malaikat. Jadi dia tuh udah berubah. Tadinya manusia, casingnya ini manusia, dalamnya manusia. Turun, kan udah nyampe puncak nih dia, udah mi'raj. Turun, casingnya masih manusia, tapi dalamnya sudah malaikat. Kata Al-Ghazali, sebagian ulama arifin bahkan menyangka lebih jauh lagi dari itu. Berarti ketika dia turunnya dia sudah jadi Allah. Ini hati-hati banget Al-Ghazali ini. Izqala, tatkala berkata siapa ba'dul arifin, hazal mustagriku, adapun orang yang menyelam ini. Orang yang menyelam ini, orang yang tadi tuh sudah sampai tadi itu bil fardaniyati, dengan keesaan Allah, dengan sifat kesendirian Allah. Orang yang sudah sampai tadi itu di makom fardaniyah tadi itu, aidon juga lahu pada hazal mustagrik, lahu pada orang itu nuzulun turun ila sama'id dunia, ke langit dunia. Fa inna zalika, maka sesungguhnya demikian itu apa? Turun ke langit dunia. Huwa adapun demikian itu, nuzuluhu, turunnya si mustagrok, turunnya orang tadi itu, ilasti'malil hawasi, pada menggunakan panca indranya, au tahrikil a'dha'i, atau menggerakkan anggota badan. Maksudnya ketika dia turun ke langit dunia, turunnya sudah berubah, menggunakan panca indera. Dulu mata ini ngelihat sesuatu buruk,
ngelihat sesuatu ada hasrat, turun dia dari langit dunia, maka matanya melihat sesuatu sudah melihat keindahan Allah. Dulu kupingnya yang didengar macam-macam buruk-buruk, nggak pakai disaring-saring lagi yang ngedenger nih. Ketika dia sudah naik, lalu kemudian dia turun lagi, kupingnya sudah berubah. Dia cuma mau menerima pendengaran-pendengaran yang baik. Tubaddalul ardu ghairul ardi, katanya Al-Ghazali di kitab yang lain. Tubaddalul ardu ghairul ardi. Bumi sudah berubah, bukan lagi seperti bumi yang dia lalui. Buminya sama, tapi pandangan dia terhadap buminya sudah berubah. Uangnya sama, tapi pandangan dia terhadap uang sudah berubah. Masalahnya sama. Dulu susah, sekarang susah. Masih sama susahnya, tapi karena sekarang ini udah naik, susahnya sama, tapi memandang kesusahannya sudah beda. Dulu memandang kesusahan dengan rasa mengingkari, dengan rasa putus asa, dengan rasa tidak percaya kepada Allah. Sekarang masih susah, sama susahnya, tapi pandangan dia terhadap susahnya sudah itu tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi berubah dengan selain bumi yang sebelumnya dia injak. Kalau bahasa umumnya orang awam, seperti yang baginda Rasul katakan, kayaumin waladathu ummu. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Bukan berarti Anda jadi bayi lagi. Bukan. Andanya tetap orangnya tetap Anda seperti ini. Tapi dalamnya Anda ini sudah berubah seperti bayi, udah bersih lagi, udah apa lagi. Luarnya mah sama. Itu tadi tuh turunnya tuh. Ilasti'malil hawasi, menggunakan panca inderanya. Dulu matanya kemana-mana, kupingnya kemana-mana, penciumannya kemana-mana, mulutnya kemana-mana, perasaannya kemana-mana. Ketika dia sudah sampai di puncak, turun, punya kesadaran baru lagi dia terhadap apapun. Kenapa sudah berubah? Au tahrikil a'dha tadi, atau menggerakkan anggota badan seperti orang yang habis dibius. Dia kesadaran lagi. Dia bangkit lagi, gerak lagi badannya. Anggota badannya gerak lagi. Tapi gerakan badannya ini sudah beda dengan gerakan badan dia yang dulu gitu. Kan pernah saya contohin. Ini kan Bang Sabik dulu sama sekarang udah beda banget. Dulu punya Facebook, sekarang punya Facebook. Tapi dulu sebelum masuk Toreko, Masya Allah, jangan coba-coba Anda berbeda sama dia itu. Jangan coba-coba. Masya Allah. Sekarang Facebooknya masih punya, tapi sudah beda. Gitu loh, ngerti ya? Itu kita. Orang kita naik. Ketika sudah naik, maka pandangan kita terhadap bawah ini sudah beda. Anda di sini, ngelihat yang ada di sini. Nanti ketika Anda naik ke lantai 2, ngelihat lagi ke bawah, udah beda pandangan Anda itu. Nanti Anda naik lagi ke ujung, sampai ke puncak, ke Monas, Anda ngeliat ke bawah lagi. Masya Allah, kayak begini kecilnya ya. Anda naik pesawat, lalu kemudian Anda di atas awan itu ngeliat ke bawah. Ya Allah, kayak begini dunia kecil. Itu punya kesadaran baru. Semua anggotanya menjadi baru. Wa ilaihi, dan kepadanya lah, kepada tadi keterangan tadi, al isaratu, isyarat, sebuah isyarat petunjuk, bikaulihi, dengan ucapannya Nabi ini hadits qudsi nih, hadits qudsi. Sirtu aku Allah. Sam'ahu, sirtu aku menjadi. Sirtu menjadi siapa aku? Aku Allah. Aku menjadi sam'ahu, pendengarannya dia. Allazi yasma'u, yang dia mendengar, bihi, dengan sam'ahu. Wa basarahu, aku menjadi penglihatannya dia. Allazi yubsiru, yang melihat siapa si dia, bihi, dengan basar. Wa lisanahu, dan menjadi lisannya dia, mulutnya dia. Allazi yuntiku, yang berbicara siapa dia, bihi, dengan lisan. Pendengarannya menjadi pendengaran Allah. Matanya menjadi matanya Allah. Mulutnya menjadi mulutnya Allah. Kalau sekarang kan mulut kita ya mulut kita ini. Pendengaran kita adalah pendengaran kita. Matanya adalah mata kita. Kata Allah dalam hadits qudsi ini,
Orang kalau sudah sampai ke hadratnya Allah tadi itu, maka matanya sudah menjadi mata Allah. Coba itu. Matanya sudah menjadi mata Allah. Yang dia lihat bukan pakai mata dia lagi, tapi sudah pakai mata Allah. Gampangnya begini. Anda dari sini ke radio dalam. Kalau pakai mata Anda sendiri, nggak bakalan tahu berapa jam dari sini ke radio dalam. Yang mana yang macet, di mana rutenya. Bisa nggak Anda lihat? Kalau pakai mata sendiri, bisa nggak ngelihat? Dari sini ke radio dalam, yang mana yang macet, berapa menit nyampainya, bisa nggak? Anda pakai mata Mbah Google Map. Anda pakai mata Mbah Google Map. Karena Anda pakai matanya Mbah Google Map, kelihatan nggak? Kelihatan. Berapa menit Anda ke radio dalam, kelihatan nggak? Kelihatan. Yang mana yang macetnya kelihatan apa enggak? Itu pakai matanya siapa itu? Google. Itu baru pakai matanya Google. Ini matanya sudah jadi matanya Allah. Pendengarannya sudah menjadi pendengarannya Allah. Mulutnya sudah menjadi mulutnya Allah. Kata siapa ini? Kata Allah dalam hadits qudsi. Bahkan tangannya menjadi tangannya Allah. Orang yang sudah sampai ke hadratnya Allah, ketika kita cium tangan kepada dia sama dengan mencium tangan mau mencium tangan Allah. Tapi kan kalau Anda kemudian ngomong orang awam, mau cium tangan Allah nggak? Ayo sini yuk, kita cium tangan Allah yuk. Terus tuh kalau mau cium tangan Allah tuh ada apa? Ayo cium tangan yuk, cium tangan. Waduh, gila ada di belum. Kenapa? Karena tadi tuh wayun kiruhu mayyaj haluhu, mengingkari orang yang tidak tahu. Tapi ini kata Allah ini. Aku jadi pendengaran dia, aku jadi matanya dia, aku jadi mulutnya dia, aku jadi tangannya dia. Berarti kan ketika kita cium tangan sama dia, berarti sama dengan cium tangan Allah. Nah begitu sih. Tapi kalau dipotong kayak begini kan jadi bahaya. Gitu ya. Faiza kana, maka jika ada huwa Allah. Faiza kana, maka jika ada Allah, huwa ya Allah itu sam'uhu, pendengarannya si mustagrik, pendengarannya orang tadi. Wa basaruhu, dan penglihatannya orang tadi. Walisanuhu, dan pendengarannya orang, walisanu dan lisannya orang tadi. Fahuwa, maka adapun Allah itu as-sami'u, zat yang maha mendengar. Wal basyiru, zat yang maha melihat. Wan natiku, zat yang maha berbicara. Zat yang maha berbicara. Izan, karena la ghairuhu, tidak ada selainnya Allah. Yang dia dengar kupingnya Allah, mata dia mata Allah, mulutnya mulutnya Allah. Wa ilai, dan kepada itu jugalah, kepada itu tadi orang yang sudah mustagrik turun ke langit dunia tadi itu, al isaratu, apa isyarat, biqaulihi, dengan firmannya Allah, dengan sabdanya Nabi. Biqauli, dengan sabdanya Nabi dalam hadits qudsi. Apa dalam hadits qudsi dikatakan? Maritu falam ta'udni. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, maritu, aku sakit, falam ta'udni, mengapa kamu tidak jenguk aku? Ini dalam hadits qudsi dikatakan, ya ibadi, wahai hambaku, aku sakit, kenapa kamu tidak jenguk aku? Wahai hambaku, aku kelaparan, kenapa engkau tidak kasih aku makan? Wahai hambaku, aku kehausan, kenapa engkau tidak beri minum aku? Itu Allah yang ngomong itu. Terus kata makhluk, ya Allah, bagaimana mungkin aku menyengukmu padahal engkau adalah Tuhan? Bagaimana engkau sakit padahal engkau adalah Allah? Ya Allah, bagaimana engkau bisa kelaparan padahal engkau adalah Allah? Ya Allah, bagaimana mungkin engkau kehausan padahal engkau adalah Allah? Apa kata Allah? Kalau kamu menjenguk hambaku yang sedang sakit, maka engkau akan menjumpai aku ada di dia. Kalau ada orang kelaparan kamu kasih makan, maka kamu akan menjumpai aku ada sama dia. Kalau ada orang kehausan kau kasih minum, maka ada aku sama dia. Artinya Allah sama orang yang kelaparan menyatu dia. Engkau kasih makan dia sama juga memberi kasih makan Allah. Ini firman Allah ini dalam hadits qudsi. Aku sakit. Al hadis. Faharokatu hazal muwahhid, ini dihabisin ini ya. Faharokatu hazal muwahhidi, maka adapun gerakan orang yang sudah tauhid ini. Faharokatu hazal muwahhidi, maka adapun gerakan orang yang sudah tauhid ini, sudah menyatu tadi ini, minas sama'i dunya, dari langit dunia, wa ihsasatihi, dan indra-indranya muwahhid, indra-indranya tadi itu orang yang sudah menyatu,
Kasami seperti pendengaran, wal basori dan seperti penglihatan, itu min samain berasal dari langit, fauqahu di atasnya muwahhid, wa akluhu dan sedangkan akalnya al muwahhid fauqa zalika ada di atas itu. Kalau bahasa lain dikatakan ajsaduhum fil ardi arwahuhum fis sama. Jasadnya ada di bumi tapi ruhnya ada di langit. Casingnya adalah manusia tapi dalamnya sudah ilahiyah, sifat ketuhanan. Jangan dibalik casingnya iPhone 14 padahal dalamnya Huawei. Misalnya gitu. Jangan dibalik. Karena banyak banget ini casing-casing yang bagus-bagus. Terus nggak taunya dalamnya Huawei gitu. Jangan dibalik. Wahua dan adapun dia al-muwahhid, orang yang sudah tauhid, ya tarakko naik min sama'il khalqi dari langit penciptaan ila muntaha mi'rajil khalaiki sampai pada akhir mi'rajnya para makhluk. Naik dia dari langit penciptaan itu kita nih di sini namanya langit penciptaan nih. Naik dia sampai di puncak mi'rajnya para makhluk. Wa martabatul fardaniyati dan adapun tingkatan ketuhanan, sifat keesaan Allah. Wa martabatul fardaniyati dan adapun tingkatan sifat keesaan Allah. Ila tamami sab'i tobaqatin pada sempurnanya 7 langit. Pada sempurnanya 7 langit, 7 tingkatan. Summa ba'dahu kemudian setelahnya 7 langit. Summa ba'dahu kemudian setelah 7 tobaqah, 7 langit, yastawi bertenggerlah dia. Yastawi bertenggerlah siapa al-muwahhid ala arsil wahdaniyati atas arsnya singgasana wahdaniyahnya Allah. Kita naik nih dari sini nih, dari makhluk yang hina, naik kita dengan riyadhah, dengan mujahadah, naik kita. Terus naik ke langit 1, ke langit 2, ke langit 3, langit 4 sampai ke langit ke-7. Kemudian kita bertengger di arsy-nya Allah. Bertengger di arsy-nya Allah. Anda dulu jadi RT, RW, lurah, jadi camat, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri. Bertenggerlah Anda di istana presiden. Sudah sampai situ. Kalau sudah bertengger di situ, wa minhu dan dari ars, wa minhu hu itu ya, bukan dal ya. Wa minhu dan dari ars wahdaniyah, dari ars wahdaniyah yudabbiru dapat mengaturlah siapa si al-muwahhid al-amro pada urusan litobaqati samawatihi pada tingkatan-tingkatan langit-langitnya dia. Karena dia sudah di arsnya Allah, sudah ada di ars hingga sana, ngatur dia udah. Ngatur terhadap dirinya, juga ngatur kepada orang-orang yang diserahin oleh Allah untuk bisa diatur. Itulah makanya kemudian kita ziarah ke wali, kemudian kita tabarukan kepada wali. Kenapa? Karena wali-wali itu sudah di arsul wahdaniyah. Udah sampai di warsul wahdaniyah, yang dia kemudian dapat ngatur. Kalau dia udah nyampe di atas, dia udah tahu APBD-nya sekian. Oh, ada dana sekian nih, 5 triliun. Dia yang ngatur. Oh, di sana gitu kasino 1 miliar di sana buat dana ini masukin buat pembangunan ini masukin pembangunan. Dia yang ngatur, itu yang distribusiin tuh atas izinnya Allah. Itulah mengapa kita harus mendekat. Farubama maka barangkali nazoro melihat. An-naziru siapa orang yang melihat ilaihi kepada muwahhid, kepada orang yang tadi sudah tauhid, barangkali ada orang yang melihat dia. Jadi ada orang ngelihat dia orang yang sudah sampai pada tingkatan seperti itu. Fa'atlaqo maka mengucapkan siapa si orang tadi al-muwahhid al-qaula pada ucapan. Lalu orang itu ngucap. Ada orang melihat orang yang sudah sampai, misalnya Syekh A, ada orang lihat si Syekh A ini, Syekh Fulan ini sudah sampai. Kemudian Syekh Fulan ngomong begini, bi annallaha bahwasanya Allah
Khalaqa menciptakan Allah Adam, Nabi Adam ala suratir rahmani, atas cetakan Allah yang maha pengasih. Lalu orang ini ngomong, Allah ini menciptakan Nabi Adam berdasarkan cetakan dirinya. Coba, ada orang ngomong begitu. Kita ini adalah cetakannya Allah. Ini cetakannya Allah nih kita nih. Karena Allah menciptakan Nabi Adam berdasarkan cetakan dirinya. Berarti kan anak turun Nabi Adam ya hasil cetakannya Allah. Kalau dia ngomong seperti itu, ila ayyum ina, hingga menganalisa sampai menganalisa siapa si An-Nazir, orang yang melihat tadi nih. Orang yang melihat tadi si Syekh Fulan tadi ngomong seperti itu, menganalisa an-nazra pada pandangan, faya'lamu maka taulah dia. Faya'lamu maka jadi taulah si dia an-nazir tadi itu, an-nazalika bahwasanya demikian itu, demikian apa? Allah menciptakan Nabi Adam berdasarkan cetakan Allah itu, bahwa itu lahu pada zalik takwilun, merupakan takwil, punya takwil. Takwil ini gini. Takwil itu dari kata awala yu'awwilu takwil. Awal itu yang pertama. Takwil itu mengembalikan makna yang pertama, mengembalikan makna aslinya, mengembalikan nama aslinya, itu namanya takwil. Jadi kalau kemudian mengatakan Allah menciptakan Adam atas suratul Rahman, atas gambaran dirinya, berarti itu adalah kata-kata yang perlu ditakwil, kata-kata yang ditakwil. Ya sama kayak rame-rame. Mungkin Anda mendengar pengarang sahabat Anom Awas bilang Rasulullah, semua profesor adalah Rasulullah. Siapapun yang profesor, mau siapapun asal dia profesor adalah Rasulullah. Kalau Anda menganalisis orang yang ngomong seperti itu, maka Anda pasti tahu bahwa itu adalah takwil. Sesuatu yang dikembalikan ke makna asal. Rasulullah artinya Rasul, artinya utusan. Allah adalah utusan Allah itu apa? Ya semua orang yang membawa ilmunya Allah adalah utusan Allah. Orang yang membawa kebaikan dari Allah adalah utusannya, dikembalikan. Tapi karena tidak memandang, tidak menganalisa, ya makanya kemudian menjadi rame. Kakaulil qail, seperti ucapan orang yang ngomong, seperti ucapan orang yang berbicara nih. Anal haqqu, aku adalah Allah. Abu Yazid Al-Bustami ngomong, Anal haqqu, aku adalah Allah. Coba, ketika ada orang ngomong aku adalah Allah, jangan ditafsirkan itu adalah letterlek bahwa dia adalah Allah. Itu adalah takwil. Kenapa? Karena tadi orang yang ngomong seperti ini, orang yang udah nyampe, orang yang sudah sampai, kemudian dia turun lagi. Maka kemudian yang dibicarakan bisa seperti itu. Pembicaraan hal-hal yang sudah ditakwil. Maka Anda harus bisa bedakan mana orang yang ngomongnya itu benar takwil, mana orang yang kesetanan. Gampang saja ada orang naik ke gunung, turun-turun bilang, barusan saya dapat firman, dapat wahyu dari Allah. Gampang saja bedainnya. Bagaimana syariatnya dia? Bagaimana ibadah dia? Yang wajib-wajib, sholatnya bagaimana? Benar apa enggak? Puasanya benar apa enggak? Terus kemampuan baca Qur'annya benar apa enggak? Naik lagi ke atas. Bagaimana pengetahuan agamanya dia? Bagaimana pengetahuan fikihnya dia? Bagaimana pengetahuan akidahnya dia? Naik lagi. Bagaimana pengetahuan tafsirnya dia? Naik lagi terus. Anda lihat itu. Kalau orang ini lengkap syariatnya, ngomong seperti ini kayak Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu udah selesai syariatnya, itu udah mentok, fikihnya udah ahli, ininya sudah ahli, tafsir sudah ahli. Ngomong dia anal haq. Aku adalah Allah. Ini Quran juga gak bisa baca terjemah, terus Latinnya, terus kagak pernah nyantren, kagak pernah apa. Turun dari gunung, saya dapat wahyu, kesambet lah itu. Itu namanya kesambet. Oh ya, wasubhani, dan maha suci aku. Perkataan wasubhani, maha suci aku. Abu Yazid Al-Bustami bilang maha al-halaj, maha suci aku. Subhani, maha suci aku. Coba tuh. Kuhnya itu pasti bukan dirinya. Kuhnya itu adalah itu namanya takwil. Jadi Anda hati-hati.
Hati-hati, jangan langsung menjustifikasi orang, jangan langsung mengadili orang, memvonis orang. Oh sesat itu, ngomong kayak begitu sesat. Ntar dulu, banyak makna-makna yang perlu ditakwil. Bahkan tadi nih kaqauli sallallahu alaihi wasallam, seperti sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, yang ini adalah firman-Nya Allah, maritu falam ta'udni. Aku sakit, mengapa kamu tidak jenguk aku? Coba kalau ada orang ngomong Allah sakit, coba gimana? Allah lagi sakit tuh. Kan ada orang sakit. Kata Allah, kalau kamu menyenguk aku, maka kamu akan jumpai aku dalam dirinya. Terus kau bilang, mau ngapain? Mau jenguk Allah di rumah sakit. Di rumah sakit Pertamina lagi udah 4 hari dia lagi situ. Saya mau jenguk Allah. Coba gimana coba Anda? Jadi kayak begini-gini tuh udah buat intern aja. Kalau ngerti, paham. Oh maksudnya Allah sendiri kan yang bilang, aku sakit. Allah sendiri lah yang ngomong, aku nih sakit. Kenapa kamu nggak jenguk? Allah sendiri yang ngomong kayak begini. Berarti kan kalau kita, oh Allah lagi sakit. Tapi kan kalau kita ngomong langsung Allah sakit kan jadi repot. Gitu ya. Wa kuntu, dan seperti firman-Nya Allah dalam sabdanya Nabi hadits qudsi, wa kuntu sam'ahu wa basarahu wa lisanahu. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi pandangannya, aku menjadi lisannya. Pandangan dia adalah pandangan Allah, lisan dia adalah lisan Allah. Kemudian mata dia, kuping dia, pendengaran dia adalah pendengaran Allah. Saya bilang gitu kan, salaman sama Allah yuk. Ya salaman yuk. Waduh, kayak giran itu. Ya. Terkait sesuatu yang perlu ditakwil. Maka kata Ghazali, kalau ada orang yang seperti ini, lalu kemudian dia mengucapkan kata-kata seperti tadi, itu adalah sesuatu yang perlu ditakwil. Anda tidak bisa langsung menjustifikasi, kata Ghazali begitu. Karena itu benar. Itu benar, itu kata-kata yang benar, tapi perlu ditakwil. Wa aro, nih akhirnya ditutup sama Al-Ghazali nih. Wa aro, dan aku melihat al-ana saat ini, qabdo ananil bayani, menahan, membeberkan keterangan, menahan, menjelaskan keterangan. Udah, menurut aku udah cukup aku neranginnya nih, sudah cukup aku nih. Fama, maka tidaklah aroka, melihat aku padamu, tutiku, kamu mampu min hazal fanni, dari fak ini. Udahlah cukup, aku lihat nggak mampu kamu ini, udah stres kamu itu. Aksaru, aku ini udah cukup menahan diri, menahan ini semua. Aksaru, yang lebih banyak, min hazal qadari, dari kadar ini. Ini aja udah maksimal banget yang bisa saya omongin. Ini udah maksimal banget yang bisa saya ucapin. Al-Ghazali sebenarnya ketika ngarang kitab ini agak ragu-ragu deh. Saya nulis apa enggak ya? Kalau saya nulis bagaimana orang nanti nih? Tapi dia perlu disampaikan. Maka Al-Ghazali tetap menulis Miskatul Anwar, tapi dengan kehati-hatian kayak gini nih. Sampai bilang, udahlah cukup, capek di sini aja. Anda gila nanti keluar dari sini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, tadi manakib ketika saya ngomong masalah latifah, Abah Jagat langsung nyambung. Iya, ternyata saya baru ingat, baru tahu, kata Abah Jagat, tawajuh sekarang ke ahfa, tengah, bukan ke sini, ke ahfa. Karena ahfa ini hadratnya Allah. Qalbul mu'min baitullah, langsung ke hadratnya Allah. Jadi tawajuh itu ke ahfa, ke tengah, bukan lagi ke sini. Amin amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na wa fardudhuma inda hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamizana min ahlil ilmi min ahlil khair wa la tajal wa min ahlil syarri wa min ahlil jahal. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.